Kiai Fahim itu pernah berbuat cabul nggak? Enggak pernah. Andai kata, ini ada pertanyaan andai kata. Sekarang ini kan Fahim di penjara nih. Ya, yang mestinya masuk penjara siapa? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten gua kali ini kan gua sudah berjanji itu ya akan apa namanya ya, menguak kebenaran itu masalah kasus Fahim Mawardi ini sedikit demi sedikit sesuai dengan porsinya. Alhamdulillah kemarin kalian udah tahu sama-sama lewat lisan gue dan lisan Abu Nawas ya namanya ya, Abu Nawas Law Firm, itu tentang bagaimana keadaan para korban. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, akan gue tampilin sebagian apa hasil wawancara gue dengan para korban. Ini penting gue sampaikan di media ini sebagai pegangan agar kalian tahu permasalahan sebenarnya itu gimana sih ini. Ya, karena ini Fahim itu sudah P21. Terlepas dari masalah itu, Fahim sedang menunggu jadwal sidang. Ya, persidangan itu akan kita ikuti lah. Itu terlepas itu. Kemarin gue katakan bahwasanya saksi korban ini masih usia belasan. Ya, masih usia belasan. Mereka masih dalam punya masa depan yang panjang. Ya, mereka mengalami traumatik dan akhirnya alhamdulillah berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bisa itu bercerita, walaupun nanti ini di video yang akan gue tampilkan ini rekaman gue dengan mereka itu mereka nggak gue tampilin dulu wajahnya ya, karena kesian juga, mereka traumatis sekali karena permasalahan ini berpengaruh banget sama mereka. Ya, mereka malu, mereka merasa apa ya, selama 2 bulan ini kita banyak memberikan bantuan psikologi. Ya, mereka trauma betul. Mereka trauma betul dengan aparat, mereka ada rasa trauma. Mereka dalam belajar ada trauma. Ya. Dan mereka alhamdulillah ya, waktu rekaman ini dibuat, alhamdulillah mereka bisa berani bersuara. Nah, ini yang perlu kalian tahu nih. Terlepas dari pemberitaan miring di media sosial atau media online atau siapapun itu yang memberitakan, ini suara mereka yang disebut korban, yang diduga korban. Ini yang mereka yang mengalami itu dibawa ke kantor polisi, mereka yang mengalami divisum, ya. Ini hasil rekaman wawancara gue dengan mereka. Dan kesimpulan dari gue ya, kalian yang masih punya hati, itu kalian harus memikirkan nasib mereka ini. Dan semua yang turut serta, insya Allah kalian pasti akan bertanggung jawab, entah itu di dunia atau di akhirat.
karena kalian telah membuat anak-anak ini merasa trauma gitu. Itu buat gue kejam banget gitu. Ya, ini masalah antara Fahim dengan istrinya yang notabene adalah pelapor. Itu ya masalah kalian lah, nggak usah bawa anak-anak gitu maksud gue. Ya kesian loh anak-anak ini, kesian banget. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kalian simak dan kalian simpulkan sendiri. Apa yang menjadi suara para korban. Dan sengaja sekali lagi gue nggak tampilin wajah mereka karena mereka masih dalam trauma, mereka mau bersuara ini aja udah sangat bagus. Ya insya Allah mereka kita udah siapkan tim bantuan hukumnya udah lama kita siapkan, bantuan psikologisnya kita udah siapkan. Intinya kita mencoba untuk mengembalikan nama bersih mereka, ya supaya mereka bisa melanjutkan umur mereka ya di masa pertumbuhan ini, masa tumbuh kembang remaja ini, mereka bisa melanjutkan hidup ini dengan normal gitu. Nggak kayak sekarang, trauma bener. Ya, wah, pemberitaannya viral banget gitu. Pemberitaannya sangat viral, bahkan sampai masuk TV nasional. Dan mereka bukan yang melaporkan ya, sekali lagi yang melaporkan istrinya Fahim. Mereka ini yang dikatakan di situ adalah saksi korban. Ya. Tapi apakah benar mereka menjadi korban? Apakah benar mereka menjadi korban pencabulan atau mereka menjadi korban pemaksaan dan pemberitaan? Nih, kalian simak videonya. Alhamdulillah, hari ini gue udah berhasil menemui ketiga santri Al-Jalil dan satu ustazah ya, yang dalam kasus Fahim Mawardi yang diduga melakukan perbuatan cabul kepada keempat orang ini sedang diproses ya. Gua akan mencoba bertanya kepada keempat orang ini. Alhamdulillah, tanpa kalian perlu menyebutkan nama ya. Ini cuma sebagai pegangan kita bahwasanya kita juga berhasil menemui para saksi. Kalian sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah ya, biasanya anak pondok itu pakai alhamdulillah gitu, kenapa gak ada alhamdulillahnya gitu. Ya, gua kalau protes juga protes aja. Baik, gua mau nanya langsung aja nih ya. Ya agak dekat. Santai, jangan gugup. Gua kelihatannya memang begini, tapi hati gua jinak kok, sudah. ya. Apakah benar Fahim Mawardi itu melakukan perbuatan cabul sama kalian? Tidak. Tidak. Demi Allah ya, kalian melakukan ini semuanya nggak ada paksaan dari gue ya? Iya. Ya, gue mau nanya lagi, kalian datang ke sini ini atas paksaan dari gue atau kalian memang mau juga untuk menemui untuk bikin video ini? Mau. Ya, alasannya kenapa? Kenapa mau? Ya biar bisa ungkap kebenaran. Nggak apa, jawab aja, bebas kalian mau jawab apa aja. Karena mau membersihkan nama baik. Apa? Karena mau membersihkan nama baik. Membersihkan nama baiknya siapa? Kita yang kena sanksi. Oh, membersihkan nama baik kalian. Iya. Artinya kalian merasa dirugikan dengan kejadian ini. Iya. Yang melakukan kerugian siapa? Yang merugikan kalian ini siapa? Yang bikin kalian jadi seperti ini? Ustadz Fahim kah? Polisi kah? Atau siapa? Polisi pelapor. Pelapor. Ya. Berarti siapa Aliyah itu? Iya. Nah, jadi kalian merasa dirugikan oleh Aliyah dan polisi. Iya. Ya. Apa aja kerugian kalian? Ya seperti dipaksa visum. Dipaksa visum. Iya. Dipaksa bawa ke Polres tiap jam tengah-tengah malam gitu ya. Oh, dipaksa di Polres, di ngapain? Itu kalian dipaksa di Polres, bagaimana kalian tahu dipaksa itu? Iya kan itu sampai masuk ke rumah ya nih. Oh, sampai masuk ke kamar. Masuk ke kamar? Iya. Kalian dipaksa sampai masuk ke kamar? Iya. Itu yang maksa polisinya ada aliyahnya itu? Iya ada aliyah kalau yang sama Neng itu. Sama kau ada aliyahnya? Iya. Oh. Bunyainya saya juga diteror sama aliyah itu. Apa? Bunyainya saya juga diteror sama. Ibunya juga diteror? Iya. Oh, sama aliyah ini? Iya. Kalian mau aliyah ini bertanggung jawab apa enggak? Ya mau lah.
Mau ya? Iya. Andai kata kalian bergabung nih, ada yang mau bantu untuk melaporkan Alia, kalian mau? Mau Bang. Mau ya? Mau, baik. Terus gue mau nanya lagi, emang waktu visum itu jam berapa visum? Jam 1 sampai jam 3 sore. Jam 1 malam dini hari sampai jam 3 sore. jam 3 sore. Visum apa itu ya? Bingung juga gue nih, ada visum jam segitu. Itu yang visum kalian ada izin dari orang tua? Gak ada. Kalian ada tanda tangan surat? Gak ada. Nggak ada? Nggak dimintain tanda tangan apa persetujuan untuk divisum? Nggak ada? Gak ada. Nggak ada. Dari jam 1 malam sampai jam 3 sore kalian di mana? Di Dokter Subandi. Rumah sakit Dr. Subandi. Iya. Baik, berarti pihak rumah sakit Dr. Subandi harus memberikan penjelasan juga ini. Yang melakukan visum itu tahu kalian anak pondok? Iya Tahu. Apakah penampilan kalian waktu di visum itu, waktu penampilan ya, penampilan, pakaian kalian dengan busana jilbab pakai cadar begini? Iya. Iya. Berarti mereka tahu kalian muslimah. Iya. Oke. Itu yang memeriksa tubuh kalian itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa aja yang mereka lakukan? Gue nanya ini minta maaf, bukan mau mengorek luka, tapi penting ini. Ya minta maaf ya, minta maaf. Itu gue tahu perasaan kalian pasti sakit itu. Iya. Ya perasaan kalian pasti sakit. Itu mereka sampai membuka pakaian kalian? Iya. Sampai telanjang. Oh, oh. Baik. Rekaman ini ya, saya minta izin sama kalian. Rekaman ini akan saya jadikan berkas dan ada kemungkinan bisa saya tampilkan di media. Iya. Ya, ada kemungkinan saya tampilkan di media. Tapi kemungkinan itu nanti. Ya, kalau sampai ini tampil di media artinya itu sudah sangat diperlukan untuk tampil di media. Tapi sekarang ini karena masih dalam rekaman, saya minta izin sama kalian. Apakah kalian mengizinkan ini jadi barang bukti dan juga untuk ditampilkan di media? Iya. Siap. Siap. Kalau kalian memerlukan pendampingan hukum dalam proses hukum ini nanti, apakah kalian mau dengan kuasa hukum yang kami tunjuk? Iya, Bang. Ya. Kalian mau melaporkan siapa yang paling utama yang kalian membuat kalian merasa sakit hati? Alia. Alia. Kompak pas Alia ini ya. Iya, kompak ya. Jadi Alia ya. Saya tanya lagi biar ini enak ini. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian kalian di visum begini? Siapa orangnya? Alia. Baik. Ya itu. Baik, kita akan membuat ini insyaallah kalian yang tenang. Artinya kita nggak akan diem. Ya, kita nggak akan diam, kita tetap akan berbuat. Dan mudah-mudahan kalian juga tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan terakhir nih. Kiai Fahim itu pernah berbuat cabul nggak? Enggak pernah. Andai kata, ini ada pertanyaan andai kata. Sekarang ini kan Fahim di penjara nih. Ya, yang mestinya masuk penjara siapa? Alia. Baik, ini menurut pendapat mereka ya. Artinya di sini kesimpulannya adalah dari pembicaraan gue dengan para saksi ini adalah kejadian ini adalah boleh diduga sebagai kriminalisasi ulama. Ya, Fahim dikriminalisasi oleh istrinya sendiri yang memaksa mereka berempat ini untuk menjadi saksi, betul ya? Iya. Kalian dipaksa menjadi saksi. Di dalam BAP kalian waktu di BAP polisi, kalian tanda tangan BAP. Iya. Kalimatnya gimana di BAP? Ditambah-tambahi sama BAP itu. Ditambah-tambahi. Iya. Kalian dipaksa untuk mengakui perbuatan yang nggak kalian lakukan. Iya. Ya, contohnya apa? Ya seperti kayak bercumbu kayak gitu. Ada di kalimat BAP. Ya ini kok bercumbu? Iya itu namanya bercumbu kayak gitu. Oh, Padahal tidak. jadi ada kemungkinan polisi juga baik. Ini akan saya jadikan. Kalian akan saya bawa nanti ke Komnas Perlindungan Wanita. Iya. Ya, kalian insya Allah, kalian udah percaya sama saya ya. Kita tetap akan sama-sama berjuang untuk ini. Kalian nggak saya tinggal sendiri. Kalian insya Allah, kalian diberikan ketenangan, kemenangan dan keselamatan.
Video ini gua buat untuk kepentingan kita semuanya, baik kepentingan hukum maupun kepentingan untuk opini masyarakat dengan izin mereka semuanya. Gua mohon diri, gua mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.